Teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia. Sama Andi sini, kita sudah di bengkel Pit B Garage Sidoarjo, Jawa Timur. Dan begitu kita visit, langsung ketemu sama ownernya, Lady Bikers, dengan motor gedenya. Kita bakalan coba dengerin sharingnya Miss Bianca, bagaimana dia bisa dari hobi otomotif, hobi motoran, sampai bikin Pit B Garage. So, jangan lupa stay tune, komen, subscribe, dan share. Ya, teman-teman, kita udah sama Bianca langsung dari Pit B Garage. Ini di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, Bianca ini adalah owner dari Pit B Garage. Hari ini kita bakalan coba tanya-tanya nih. Nggak apa-apa ya, Bi ya? Kita tanya-tanya ya? Iya, dengan senang hati. Asik. Nah, pertanyaan pertamanya adalah, ini kan di dunia otomotif, kebanyakan kan kita taunya laki-laki ya. Buat perempuan tuh kayaknya masih agak jarang banget gitu loh. Apa sih yang tiba-tiba kok Bianca tuh bisa buka Pit B, punya bengkel, itu hobi kah atau gimana, ceritain deh. Jadi pertamanya suka banget lihat MotoGP di TV. Jatuh cinta yang sama namanya Mas Valentino Rossi, pertamanya gitu. Jadi dari situ terus mulai aku mikir apa nih ya yang bisa membuat aku mendekati seperti itu. Jadi mulai masuk ke dunia motor. Terus mulai jatuh cinta kalau misalnya ada moge lewat. Aduh, langsung pingin. Nah, dan akhirnya mulai mewujudkan untuk membeli motor. Dan lama nggak kelamaan kan bosen tuh cuma dengerin doang. Jadi Bianca pengen belajar gimana sih cara bongkar motor itu dan masang knalpot sendiri. Mulai dari situ jatuh cintanya. Dan akhirnya aku mikir kalau misalkan cuman buat ngabisin duit doang, kok kayaknya kurang ya. Jadi aku maunya hobi juga harus bisa ngasilin duit. Akhirnya aku buka bengkel. Nah, begitu udah kebuka bengkel nih, Pit B udah ada ya kan. Nah, sekarang apakah masih hobi riding atau mungkin ikut ajang modifikasi atau mungkin ada enduro gitu, trabas gitu loh. Jadi Bianca nih lebih kemana gitu loh. Kalau Bianca sukanya nonton sunset sambil riding, kalau nggak lihat sunrise pas riding gitu sih. Tapi so far kalau touring belum, cuman sukanya riding around town, around Surabaya aja. Tuh. Berarti lebih kayak San Mori gitu ya? Sabtu bener. Minggu ngumpul sama teman-teman naik motor gede gitu. Pakai motor gede kan? Puji Tuhan iya. Why motor gede? Apakah gara-gara yang awal itu MotoGP? Atau ada pilihan lain? Aku sangat suka sama yang namanya kecepatan. Ush. Aku suka banget kalau misalkan, actually I'm an adrenaline junkie. Jadi suka banget yang namanya, ya kalau orang-orang kan senengnya kayak yang santai-santai. Aku seneng tantangan. Jadi kalau misalnya mau filtering pas kondisi kencang itu seneng. Tapi harus hati-hati dan tetap selalu pakai safety gear ya teman-teman. Jadi senang dibikin deg-degan gitu ya? Iya. Karena cinta kurang. Wah, ngeri. Bercanda ya guys. Karena kadang kalau sama teman-teman itu kebawahnya pingin cepat mulu gitu. Tapi kan kadang-kadang kan di Surabaya juga banyak lampu merah. Jadi harus tetap ya kadang kepisah gitu. Jadi lebih enjoy for now riding sendiri. Dan bawa pulang hadiah nih ya, piala. Iya dong, masa pergi nggak bawa pulang, nggak bawa piala. Aduh, parah deh. Jadi dulu pernah ikut Herex itu drag race. Itu dulu aku diberkati banget sama ada dulu yang bantuin aku buat belajar pertama drag. Itu ada namanya Kaki Bot. Kalau Kaki Bot masih di sana, halo Kaki Bot, Bianca kangen. Nah, dia tuh ngajarin aku mulai dari Bianca nggak bisa apa-apa, dari jump start sampai akhirnya bisa benar-benar dengan bagus launch-nya, sampai akhirnya belajarnya yang paling penting katanya kamu boleh ngegas tapi jangan lupa ngerem, sama kayak hidup. Nah, jadi sama juga berterima kasih juga untuk bengkel juga sangat membantu ya, terutama kalau fitmentnya Bianca motornya terlalu tinggi di Pit B biasanya langsung dihandle sama Om Jo, dipendekin. Jadi Om Jo adalah salah satu orang yang selalu mengerti aku dan fitmentku untuk segala keperluanku. Itu kayaknya dari SMP aku main motor ya.
Motor pertama itu CBR 250 RR. Dan itu 15 menit turun dealer langsung jatuh sama aku motornya. Belum pasang frame slider. Terus habis itu aku bawa ke Om Jo. Om Jo jatuh, terus gimana? Nah itu pertama aku ketemu Om Jo. Akhirnya aku pasang frame slider sama Om Jo. Gitu. Terus habis itu nggak jauh dari situ mulai deket sama Om Jo. Om Jo tuh banyak ngarahin aku di dunia motor untuk kayak misalnya servis segala macam, mengerti mesin, itu Om Jo ngajarin banget. Terus akhirnya karena aku ngerasa kok lama-lama main motor banyak pengeluaran nih ya, akhirnya aku mutusin, Om Jo gimana kalau kita buat bengkel aja. Akhirnya kita berdua setuju dan berkomitmen, dan akhirnya disinilah Pipi masih berdiri and strong. Suka modelnya tuh. Pertama suka modelnya motor, kan banyak tuh ya, mulai dari Honda Africa Twin, kan beda-beda fisiknya ya. Terus Z900 for Bianca so far yang paling nyaman sih Z900 ya, timbang 636, sama ada CBR 600 juga. Sama habis itu siapa sih yang nggak suka suaranya kalau lewat? Apalagi kalau buat Bianca motor itu sesuatu yang kalau sumpah, kalau sedih, keluarnya motoran. Tapi ingat, nggak boleh menyetir dengan emosi tinggi ya, gitu kalau Bianca. Karena motor itu, gimana ya ngomongnya? Jadi, motor itu nggak bakal ninggalin kamu kalau kamu lagi susah. Nggak kayak, siapa ya? Ya gitu deh. Dapatnya banyak jatuh dulu sih ya. Kebanyakan aku dulu sebelum kenal beberapa orang yang baik dan memberkati aku di hidupku di dunia motor. Ada contohnya Kong Erik, ada juga Kak Feby dulu yang bantuin aku ngerti tentang safety riding motor. Jadi cara belokin motor kalau misalnya udah mepet sama yang depan gimana. Terus brakingnya nggak boleh mepet-mepet. Terus kalau misalnya dalam kecepatan tinggi mau langsung rem dadak gimana, ada caranya kan biar nggak sampai jatuh terpental gitu. Dari so far tuh bolak-balik jatuh sih ya. Dari kesalahan itu aku jadi belajar, oh ternyata nggak boleh gini, ada caranya yang benar. Nah itu aku dulu dituntun sama Kak Feby sama Om Erik, ya Kang Erik. Pernah, gara-gara aku minjemin glove safety ridingku ke teman aku. Terus pas ketepalan di hari itu, aku diserempet dan ini ada bekasnya kena jahitan, akhirnya copot jari tengahku. Tapi untungnya setelah dijahit, puji Tuhan bisa kembali. Gitu. Aduh, itu mengerikan ya guys. Jangan ditiru, belajar dari kesalahan. Pas diomongin aku kayak, hah gitu. Kan nggak ngerti guys. Terus sama Kak Feby sama Om Erik biasanya, gini loh Bi yang benar, langsung dia peragain naik motornya, terus diajarin. Jadi kamu pas kayak gini harus remnya kayak gini ya. Terus aku nyobain, disuruh nyobain, dia ngecek lagi, ini kurang benar. Jadi kita nyoba terus sampai akhirnya benar-benar mengerti. Terima kasih Kang Erik dan Kak Feby. Pokoknya yang aku mau ingetin ke teman-teman itu, ketahuilah batas diri kalian dan batas mengendali motor kalian. Semestinya kalau kalian mengetahui itu, kalian bahkan selalu aman meskipun di kecepatan tinggi. For me, yang penting jagain satu sama lain sebagai cewek. Harus respect, saling hormat, saling look up to each other. So far yang penting intensinya sih ya. Kalau buat teman-teman ciwi, itu aja yang diutamain. As long as mindset kalian benar, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. Gitu. Kalau Bianca sukanya yang nyaman di badan Bianca dan bisa ngelindungin Bianca. Bianca ngutamain itu kalau buat safety gear. Sama kualitas bahannya. Si safety gear yang nyaman di aku, pasti aku mau beli. Warna. Kalau aku identiknya sukanya warna biar matching ya. Soalnya kan misalnya kalau pakai Cisenti, C900 itu kan merah. Jadi maunya helmnya merah, kalau nggak nanti jaketnya ada merahnya. Atau sepatu pink gitu. Always AGV di hati.
Karena nyaman, habis itu kalau buat Bianca itu sangat memproteksi ya, as long as DD-ringnya dipasang. Kalau beli helm mahal-mahal DD-ring nggak dipasang, buang aja helmnya ya. Kalau untuk merek lokal aku belum discover, mungkin yang mau endorse boleh. So far biasanya kalau jaket, ini aku lagi pakai Speed People, cuman kalau jaket aku belum nemuin yang benar-benar nyaman sama aku ya. Dulu pernah coba Bearing, tapi kayaknya kegedean di aku. Cuman kalau Bianca sukanya itu pakai protektornya pisah. Jadi di dalam jaket ada protektor, jadi lebih nyaman pas gerak, gitu. Brand favorit celana? So far juga aku belum explore, biasanya kalau aku riding pakai legging doang. Cuman memang aku tahu kondisi ya, jadi nggak sampai kebut-kebutan. Unless kalau lagi track day itu baru pakai full wear pack biasanya. Kalau nggak sama protektor itu harus pakai. Jadi menyesuaikan sesuai kebutuhan Bianca. Ridingnya mau gimana nih, sama aktivitas hari itu apa gitu. Kalau untuk daily biasanya menurut aku Vans, tapi ini kurang mencengkupi ya, mestinya harusnya di atas elbow untuk safety. Biasanya kalau nggak pakai Vans ini aku pakai Dainis yang ada warnanya pink gitu. Aku pakainya Komine, tapi bukan Komine yang sampai yang tebel-tebel gitu ada steelnya. Aku pakai yang buat yang kayak daily-nya Komine. Itu Komine lumayan banyak banget juga brandnya dia, di Pitby juga ada. Terus nyaman kalau aku pakai ya. For now yang aku coba dan aku own so far yang paling nyaman Kawasaki. Karena dealernya gampang ditemuin. Habis itu yang kedua adalah spare partnya so far nggak terlalu susah mestinya. Kalau dulu pernah punya Honda, waiting listnya lama banget kalau spare partnya rusak gitu. Honda cepat memperbaiki ya please. Aku lihat dulu ya, as long as your quality is good, as long as itu was proven, aku baru mau. Kalau memang kualitinya tidak berbukti seperti yang diomongkan, aku nggak berani ngambil. Sorry. Aku suka banget mendaki gunung. Iya, suka. Tapi mendaki gunung itu nggak pakai motor ya, biasanya naik mobil, terus akhirnya mendaki, hiking ke situ, lihat view gitu. So far baru Jawa Timur doang sih ya, belum sampai yang luar kota, luar pulau gitu belum. Tapi kepingin, belum ada yang ngajak sih. Wah, suka banget sebenarnya. Cuman kan kadang kalau udah ngeliat gunung tuh pengennya yang kalem-kalem aja. Tapi sebenarnya kalau disuruh terabasan, diajak terabasan, ya ayo. Aku kan universal. Mungkin nanti kalau udah settle kepingin sih bisa naik motor enduro kenceng-kencengan, terus ada latihan di training ground sendiri yang bagus. Sama, soalnya aku lihat kalau enduro tuh lebih ke sport ya. Jadi aktivitas sport yang sangat seru, cuman beresiko tinggi juga kalau jatuh. Jadi kan kalau sekarang requirements-nya untuk Bianca sendiri kan besok harus sudah bisa kerja. Jadi nggak boleh jatuh otomatis kan guys, harus sehat terus gitu kurang lebih. Jadi nunggu settle dulu aja lah ya, nggak apa-apa. Penungguan yang berharga ini. Itu. Wah, not yet. So, belum. Aku masih fokus kerja sekarang. Kepingin banget, cuman aku kayaknya harus cari waktu yang tepat untuk itu. Keinginan yang belum tercapai, kepingin sih pasti ada ya. Tapi aku sangat bersyukur banget untuk apa yang aku udah capai sekarang. Contohnya dulu pingin banget nih punya ini. Karena kan masa sih cuma bisa ngebut doang. Nggak ada yang official ya, yang bisa ngasihin hadiah buat Bianca gitu. Nah, akhirnya kan udah bisa dapetin ini. Terus aku sangat bersyukur juga punya Pitby. Jadi Bianca tuh bisa banget membuat sepeda senyaman yang Bianca mau dan secepat yang Bianca mau. Aku sangat bersyukur dengan itu. Dan aku sangat ngerasa diberkatin. Nah, sama habis itu bisa apalagi ya? Banyak banget sih ya kalau bilang yang
udah tercapai itu. Tapi yang belum sih so far kayaknya ada sih ya, which is ingin punya BMW S1000 RR. Aduh, cantik banget motornya. Tapi nggak apa-apa, aku udah bersyukur kok dengan yang sekarang. Apa yang ada aku kembangin dengan baik aja dulu, gitu. Pertama modelnya cantik banget ya, matanya tuh kayak leopard banget dia depannya. Terus habis itu dari warnanya sukanya yang warna yang putih, biru, merah itu. Aduh, cantik banget. Terus aku dulu pernah nyoba unitnya di Australia itu pastinya kan, aduh ringan banget gitu. Enak banget, nyaman banget motornya. Cuman itu masih mimpi, nggak apa-apa. Kita tata satu-satu untuk nyampe ke sana guys. Gitu. Oh iya. Sebenarnya aku udah nyicil knalpot sih buat kesana. Itu the main reason why. Buat kalian semua juga, kalau semisalkan punya mimpi, jangan didiemin, please. Kalian harus berusaha keras untuk mimpi itu. Kadang juga seperti kayak rasanya melawan diri sendiri, jangan pernah nyerah. Dan aku yakin kalau kalian udah kerja keras pun, yang di atas pasti ngeliat. Dan kalau dengan cara yang benar, pasti yang atas juga akan memberkati. Ini contohnya kayak aku mimpi punya piala. Puji Tuhan diwujudkan ya. Itu dengan kerja keras, tekun, kebanting-banting motor berkali-kali. Wow, itu udah nggak terhitung. Terus habis itu juga akhirnya bisa punya bengkel juga, ditemuin Om Jo. Aku sangat bersyukur banget. Habis itu sama harus konsisten dan disiplin sama diri sendiri, itu paling penting. Banyak banget sih yang di hidup ini yang nggak aku kira, tapi akhirnya semuanya berakhir dengan baik dan diberkati. Dan teman-teman juga kalaupun punya harapan jangan didiamin, please kejar itu dan terus didoakan. Itu sih dari aku. Yang mau mungkin menyupport Pitbi juga bisa kontak atau DM langsung ke Pitbi ya. Gitu. Thank you.